Kadang kita merasa hidup tidak adil, bukan karena kita serakah, tapi karena sudah terlalu lama menunggu sesuatu yang rasanya memang pantas kita miliki. Namun belum juga datang. Bisa jadi kamu pernah berjuang diam-diam, menelan pahit, memberi banyak, tapi merasa tidak pernah benar-benar menerima. Lalu pelan-pelan kamu bertanya dalam hati, apa aku salah berharap? Atau mungkin kamu mulai percaya bahwa semesta hanya berpihak pada mereka yang bersuara lantang, bukan yang bersabar dalam senyap. Tapi coba bayangkan ini. Bagaimana jika justru semua yang kamu inginkan sedang bergerak perlahan ke arahmu? Bukan karena kamu menuntut, tapi karena kamu belajar menerima. Bukan karena kamu lebih kuat dari orang lain, tapi karena kamu lebih dulu mengerti makna cukup. Dan bisa jadi, meski kamu belum melihat hasilnya hari ini, rasa syukurmu diam-diam sedang membentuk masa depanmu. Secara perlahan, tapi pasti. Dalam dunia yang bising ini, kita sering diajari cara mendapatkan lebih. Tapi jarang sekali diajari seni untuk berhenti sejenak dan melihat bahwa kadang yang kita cari sudah ada. Hanya saja, kita terlalu fokus pada yang belum datang. Video ini bukan tentang motivasi. Ini bukan tentang janji manis semesta. Ini adalah tentang sudut pandang. Tentang cara berdiri di tengah badai tanpa kehilangan arah. Tentang bagaimana kamu bisa terus melangkah, bahkan saat tidak tahu apakah yang kamu tunggu benar-benar akan datang. Dan kalau kamu cukup tenang untuk mendengarkan sampai akhir, mungkin kamu akan menemukan satu hal yang tak kamu sadari sedang kamu cari. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari cerita ini. Dan jangan lupa berlangganan. Poin pertama, kekuatan dari rasa syukur. Mungkin kamu sudah sering dengar kalimat ini. Bersyukurlah. Tapi kalau boleh jujur, berapa kali dalam hidupmu kamu benar-benar merasakan getaran syukur itu? Bukan karena diajarkan, bukan karena kewajiban, tapi karena kamu sadar. Tanpa ini, aku mungkin tak bisa bertahan. Rasa syukur bukan sekadar ucapan, apalagi formalitas. Ia lebih seperti cahaya kecil di tengah ruangan yang gelap. Bukan untuk menghapus kegelapan, tapi agar kamu tahu kamu belum benar-benar sendirian. Kita hidup dalam dunia yang mendorong kita untuk terus merasa kurang. Kurang kaya, kurang cepat, kurang berhasil. Dan di tengah itu semua, rasa syukur datang sebagai bentuk pemberontakan paling sunyi tapi paling kuat. Ia tidak berisik, tidak tampil memukau, tapi dia cukup. Dan kadang, cukup itu jauh lebih menyelamatkan daripada segalanya. Pernahkah kamu merasa hancur, tapi kemudian tiba-tiba teringat satu hal kecil yang tetap bertahan bersamamu? Mungkin tubuhmu yang masih sehat, atau sahabat yang tidak pernah pergi, atau sekadar udara pagi yang bisa kamu hirup hari ini. Di situ, tanpa kamu sadari, syukur bekerja. Bukan untuk membuatmu bahagia seketika, tapi agar kamu tidak hilang arah. Dan kalau kamu tanya, apa bedanya orang yang bersyukur dengan yang tidak? Mungkin jawabannya sederhana. Yang satu melangkah karena ingin melarikan diri. Yang satu lagi melangkah karena ingin melanjutkan hidup. Rasa syukur memberi alasan untuk tetap hidup. Bukan karena hidup selalu indah, tapi karena selalu ada sesuatu yang layak dihargai, meski kecil. Banyak orang mengira, bersyukur itu pasrah. Tapi itu keliru. Bersyukur bukan soal menyerah pada keadaan, tapi justru memilih untuk menghadapinya dengan mata terbuka dan hati yang tidak menolak. Itu butuh kekuatan. Dan hanya mereka yang pernah terluka tapi masih mampu tersenyum, yang tahu rasanya. Kadang, kita baru belajar bersyukur setelah kehilangan, baru menyadari nilai sebuah kehadiran setelah ia pergi. Tapi bagaimana kalau kamu tidak menunggu sampai kehilangan itu datang? Bagaimana kalau kamu bisa mulai sekarang? Untuk benar-benar melihat, bukan cuma lewat mata, tapi juga lewat hati. Karena bisa jadi yang selama ini kamu cari-cari di luar sana, sebenarnya sudah ada di depanmu, tapi tertutup oleh kebisingan pikiran yang terus berkata,
Belum cukup. Bayangkan jika kamu hidup dalam tubuh orang lain yang mungkin tidak punya rumah, tidak punya akses pendidikan, atau bahkan tidak bisa berjalan. Mungkin saat kamu kembali ke tubuhmu sendiri, kamu akan memeluknya dan berkata, "Aku tidak ingin jadi orang lain." Dan dari sana, mungkin kamu akan mulai mengerti bahwa kekuatan rasa syukur bukan soal memiliki segalanya, tapi soal sadar kamu tidak benar-benar kehilangan semuanya. Secara psikologis, rasa syukur mengaktifkan bagian otak yang membantu kita membuat keputusan dengan lebih tenang. Itu artinya, kamu bukan cuma merasa lebih baik saat bersyukur. Kamu juga berpikir lebih jernih. Kamu jadi lebih bijak dalam memilih, lebih sabar dalam menunggu, lebih berani dalam melangkah. Kamu tidak harus menulis jurnal harian atau meditasi setiap pagi untuk merasakan kekuatannya. Cukup 1 detik kesadaran bahwa kamu masih punya waktu, masih diberi kesempatan, dan masih bisa memilih. Itu saja, sudah cukup untuk memulai. Dan kalau kamu pernah bertanya-tanya, apa mungkin rasa syukur bisa menyelamatkanku dari keputusasaan? Jawabannya adalah, ya. Karena saat kamu tidak lagi punya alasan logis untuk tetap bertahan, syukur datang sebagai alasan yang tidak logis, tapi nyata. Ia tidak menjanjikan perubahan instan, tapi ia menjanjikan satu hal. Kamu akan tetap utuh, bahkan saat hidupmu retak. Maka jika hari ini terasa berat, dan kamu tidak tahu harus mulai dari mana, coba mulai dari satu hal kecil yang masih bisa kamu hargai. Bukan karena itu akan mengubah dunia, tapi karena itu bisa mengubah caramu melihat dunia. Dan bisa jadi, itu adalah awal dari segala sesuatu yang selama ini kamu inginkan. Yang pelan-pelan sedang berjalan ke arahmu, saat kamu berhenti mengeluh dan mulai melihat. Poin kedua, bangun pola pikir yang bersyukur. Kadang kamu bangun di pagi hari dan merasa tidak ada yang berubah. Masalah masih ada, pikiran masih berat, dan dunia masih seperti kemarin. Tapi diam-diam, ada satu hal yang pelan-pelan berubah. Caramu melihat semuanya. Pola pikir bersyukur bukan soal menjadi orang yang selalu bahagia atau menolak realita pahit. Justru sebaliknya, ini soal menyadari luka-luka yang kamu bawa, tapi tetap memilih untuk tidak menyeretnya sepanjang hari. Membangun pola pikir seperti ini memang bukan perkara cepat, karena kamu dibesarkan dalam lingkungan yang penuh tuntutan, perbandingan, dan komentar tak diundang. Sejak kecil mungkin kamu diajarkan bahwa kebahagiaan datang setelah pencapaian, bukan di tengah proses. Bahwa bersyukur itu semacam hadiah, setelah semuanya baik-baik saja. Padahal, justru dalam kekacauan, pola pikir bersyukur diuji dan bisa tumbuh paling kuat. Mungkin kamu pernah merasa seperti ini. Aku harus bersyukur, katanya. Tapi kenapa malah makin sesak? Itu karena kamu belum diajak berdamai dulu dengan luka-lukamu. Dan pola pikir bersyukur tidak akan lahir dari perintah, tapi dari kesadaran. Kesadaran bahwa kamu bisa melihat hidup dari sisi yang selama ini terlewat. Kamu tahu? Pikiranmu itu seperti taman. Kalau setiap hari kamu siram dengan kekesalan, rumput liar akan tumbuh liar. Tapi kalau kamu mulai menyiram satu sudut kecil dengan rasa syukur, walau cuma satu kalimat positif setiap pagi, pelan-pelan bunga akan muncul. Dan kamu akan sadar, ternyata indah itu tidak perlu banyak, cukup terlihat. Ada bagian dari dirimu yang mungkin selalu menyabotase, yang berkata, lihat orang lain, hidup mereka lebih mudah. Tapi bagaimana jika kamu mengganti suara itu dengan satu pertanyaan sederhana? Apa yang aku punya hari ini yang bisa aku hargai? Tidak perlu jawaban besar. Bisa saja cuma satu napas yang kamu tarik tanpa rasa sakit, atau air hangat yang kamu nikmati di tengah gerimis, atau tangan yang masih bisa kamu gerakkan saat banyak orang kehilangan fungsinya. Kecil? Ya, tapi disitulah letak kekuatannya. Orang yang terbiasa bersyukur bukan karena hidupnya lebih mudah. Justru mereka lebih sering jatuh, tapi tahu cara bangkit
karena pikirannya sudah dilatih untuk tidak menyerah sepenuhnya. Dan kamu mungkin bertanya, kalau aku dari kecil dibesarkan dengan kekurangan, bisakah aku mengubah cara berpikirku sekarang? Jawabannya, bisa. Tapi kamu harus mau menghadapi semua pikiran yang selama ini bersembunyi. Yang menyalahkan masa lalu, yang menyimpan iri, yang takut kehilangan lagi. Pola pikir bersyukur bukan tentang menutup mata atas kesulitan, tapi justru belajar melihat bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada satu pintu kecil menuju kedamaian. Dan kalau kamu cukup sabar untuk mengetuknya, kamu akan masuk. Lalu bagaimana kalau kamu sedang marah? Apa rasa syukur tetap bisa bertahan di sana? Tentu, karena rasa syukur tidak selalu lembut. Kadang dia hadir dengan nada keras, tapi jujur. Ia tidak menghapus amarah, tapi membantu kamu memeluknya tanpa hancur. Di dalam tubuhmu, saat kamu mulai bersyukur, ada sistem saraf yang perlahan tenang. Otakmu yang sebelumnya panik, mulai berpikir lebih jernih. Itulah mengapa dalam situasi genting sekalipun, mereka yang sudah terbiasa berpikir bersyukur, lebih tahan, lebih kuat, dan lebih tenang. Kamu tidak perlu langsung sempurna. Cukup satu langkah kecil, seperti mengganti pikiran negatif dengan satu kalimat netral. Bukan memaksa bilang hidup ini indah, tapi cukup. Aku masih bertahan, dan itu sudah cukup hebat. Setiap pagi, jika kamu bisa meluangkan 5 menit saja untuk menyadari satu hal yang patut disyukuri, itu sudah mengubah jalan pikir yang akan kamu bawa seharian. Karena perhatian membentuk kenyataan. Apa yang kamu fokuskan, itulah yang jadi nyata. Dan kalau hari ini kamu merasa tidak punya alasan untuk bersyukur, coba ingat, masih ada orang di dunia ini yang berharap bisa punya hidup seperti milikmu. Meski kamu belum puas dengannya. Maka dari itu, bangun pola pikir ini bukan untuk menjadi positif palsu, tapi agar kamu punya pijakan yang nyata saat semua hal lain terasa goyah. Dan saat kamu sudah mulai terbiasa, kamu akan sadar bahwa segala sesuatu yang kamu inginkan tidak datang saat kamu mengejarnya dengan cemas, tapi saat kamu berhenti sejenak dan mengizinkan hatimu menerima bahwa kamu sudah punya cukup banyak untuk melanjutkan. Poin ketiga, latih rasa syukur setiap hari. Kita sering berpikir bahwa syukur adalah perasaan yang muncul begitu saja. Ketika semuanya berjalan lancar, saat rezeki datang tak terduga, atau ketika mimpi perlahan mulai terwujud. Tapi bagaimana jika syukur justru bukan tentang apa yang kita rasakan, melainkan tentang apa yang kita pilih untuk lihat. Setiap hari, bahkan saat hidup terasa sangat biasa, kamu pernah bangun pagi dan merasa seperti hidupmu tidak berubah apa-apa? Semua terasa datar, sama saja seperti kemarin, sama juga seperti bulan lalu. Di titik itu, mudah sekali untuk merasa jenuh, kosong, bahkan sedikit muak dengan rutinitas. Dan di titik itu pula, latihan rasa syukur justru diuji. Karena rasa syukur sejati bukan soal berterima kasih saat senang, tapi soal bertahan untuk tetap menyadari bahwa meski hidup terlihat stagnan, kamu masih bisa bernapas, bergerak, dan berharap. Ada kekuatan yang aneh dari menuliskan 3 hal kecil yang kamu syukuri setiap hari. Mungkin awalnya terdengar membosankan, klise, bahkan buat sebagian orang agak lebay. Tapi coba pikirkan ini, jika hari-harimu tidak berubah, bagaimana kamu tahu kamu tidak sedang hidup dalam hari terbaikmu? Sebagian dari kita terlalu terbiasa menunggu momen besar untuk merasa beruntung, padahal yang besar tidak selalu datang dan tidak harus datang. Dalam stoikisme, kita diajak untuk melihat kebahagiaan bukan sebagai hadiah, tapi sebagai kondisi pikiran yang dibentuk. Jadi, bagaimana kalau rasa syukur adalah semacam latihan otot pikiran? Semakin sering kamu latih, semakin kuat ia membentuk cara pandangmu terhadap dunia. Coba bayangkan, kamu sedang menghadapi hari buruk. Tagihan datang berurutan, pekerjaan tidak kunjung selesai,
dan kamu merasa seperti sedang tenggelam. Tapi di tengah itu semua, kamu menuliskan, "Aku bersyukur hari ini masih bisa makan bersama keluarga." Atau, "Aku bersyukur masih punya tempat untuk pulang." Kedengarannya sederhana, tapi disitulah rasa syukur bekerja. Ia menggeser fokusmu dari keluhan menuju kesadaran, dari kekurangan menuju keutuhan. Kamu tidak harus memaksa diri untuk selalu merasa bahagia. Itu justru tidak sehat. Tapi kamu bisa memilih untuk melihat bahwa bahkan dalam hari yang paling melelahkan, selalu ada hal kecil yang layak disyukuri. Dan hal kecil itu bisa jadi yang menyelamatkanmu dari hancur pelan-pelan. Karena tanpa sadar, kamu sedang melatih mentalmu untuk bertahan, bukan menyerah. Menariknya, praktik seperti ini bukan hal asing dalam budaya kita. Pernahkah kamu perhatikan bagaimana orang-orang tua di desa terbiasa mengucap Alhamdulillah atau Puji Tuhan dalam obrolan sederhana sehari-hari? Mereka mungkin tidak pernah membaca buku stoikisme, tapi mereka hidup dalam falsafah yang sama, bahwa syukur itu harus dibiasakan, bukan ditunggu datangnya. Masalahnya, di tengah kota, di tengah tekanan sosial, dan kejaran ambisi, kita lebih sering menyembunyikan rasa syukur. Kita malu terlihat terlalu emosional, terlalu lembut. Padahal, justru dalam kerasnya hidup perkotaan, syukur adalah satu-satunya kekuatan yang bisa membuat kita tetap manusia. Pernahkah kamu merasa sangat sendirian, tapi tiba-tiba ada satu orang yang menyapamu dengan tulus, dan kamu merasa, "Aku masih berarti"? Itu rasa syukur yang sedang menepuk bahumu, walau tak kamu sadari. Rasa syukur bekerja diam-diam. Ia tak selalu membuatmu melompat kegirangan, tapi ia menjaga nyala kecil dalam dirimu tetap menyala, bahkan saat kamu tak punya tenaga lagi untuk menyalakannya sendiri. Dan jika kamu mulai merasa, "Apa gunanya ini semua?" Cobalah sekali saja, malam ini sebelum tidur, ucapkan satu hal yang kamu syukuri dari hari ini. Bukan yang paling besar, tapi yang paling jujur. Ucapan itu tidak akan mengubah seluruh hidupmu secara ajaib, tapi mungkin, hanya mungkin, itu cukup untuk menyelamatkan malammu. Dan dari malam ke malam, kamu membangun ruang kecil di dalam pikiranmu yang penuh harapan. Ruang yang tidak bisa dihancurkan oleh kesulitan, kritik, atau kegagalan. Karena sejatinya, rasa syukur bukan membuat hidup menjadi sempurna, tapi ia membuatmu sadar bahwa hidup yang tidak sempurna ini masih bisa terasa cukup. Dan ketika kamu merasa cukup, kamu menjadi kuat. Dan ketika kamu kuat, segala sesuatu yang kamu inginkan akan datang kepadamu. Bukan karena kamu menuntut, tapi karena kamu sudah siap menerimanya. Dan mungkin, hanya mungkin, itu semua berawal dari satu kalimat kecil yang kamu ucapkan dengan jujur. Hari ini, aku bersyukur. Poin keempat, saat kesulitan datang. Ada satu hal yang pasti dalam hidup, kesulitan akan datang. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan dalam bentuk yang kamu takutkan, tapi cepat atau lambat, ia akan menyentuh pintumu. Dan saat itu tiba, kamu akan dihadapkan pada dua pilihan, bertanya, "Kenapa aku?" Atau mulai menggali pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang bisa aku pelajari dari ini? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, rasa syukur bisa dilatih. Tapi bagaimana jika rasa syukur itu diuji justru ketika kamu merasa semua yang kamu perjuangkan mulai runtuh? Ketika pekerjaan hilang, hubungan renggang, atau impianmu terasa semakin jauh, disitulah filosofi stoikisme meletakkan pondasi penting. Kesulitan bukan musuh. Kesulitan adalah guru. Tapi memang tidak mudah menerima itu. Kamu mungkin bertanya, "Kalau semua yang aku inginkan akan datang, kenapa malah yang datang adalah penderitaan?" Pertanyaan itu wajar. Sangat manusiawi. Tapi mungkin yang datang bukanlah penderitaan, melainkan pengantar untuk menyadarkan kamu bahwa ada hal yang lebih penting daripada apa yang kamu kejar. Coba bayangkan, kamu berada dalam kondisi terendah.
tidak punya apa-apa, tidak tahu harus mengadu ke siapa, dan tidak ada satupun orang yang benar-benar paham apa yang kamu rasakan. Lalu kamu bertanya dalam hati, apa aku salah? Apa aku terlalu lemah? Atau memang ini caranya hidup membentukku? Di tengah malam yang dingin, ketika kamu sendiri, ketika suara dunia mulai mengecil, dan hanya pikiranmu yang terus mengulang-ulang apa yang salah dalam hidupmu, apa yang kamu pegang, apa yang kamu jadikan jangkar untuk tidak tenggelam. Beberapa orang menggenggam doa, beberapa yang lain menggenggam kenangan. Tapi dalam filsafat Stoik, satu hal yang diajarkan untuk dipegang erat adalah kendali atas pikiranmu sendiri. Kamu mungkin tidak bisa mengubah kondisi, tapi kamu bisa memilih cara menatapnya. Dan seringkali, itu sudah cukup untuk bertahan satu hari lagi. Karena kebenarannya adalah, kita tidak takut pada kesulitan itu sendiri. Kita takut akan makna di baliknya. Kita takut bahwa penderitaan ini sia-sia. Tapi bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau semua luka itu sedang menyusun ulang cara pandangmu terhadap dunia, dalam diam, dalam pelan, tapi pasti? Kita hidup di budaya yang sangat menekankan citra. Kita diajarkan untuk tampil kuat, senyum terus, jangan banyak mengeluh. Tapi kenyataannya, di balik senyuman yang kamu lihat di media sosial, banyak orang menyimpan air mata. Di balik kata-kata motivasi, ada hati yang lelah. Jadi kalau hari ini kamu merasa jatuh, kamu tidak sendirian. Justru kamu sedang berada di tempat di mana kesadaran seringkali mulai tumbuh. Karena kadang, dalam gelap itulah kita baru bisa melihat cahaya kecil yang selama ini terabaikan. Kamu tidak perlu berpura-pura baik-baik saja. Kamu tidak harus selalu kuat. Tapi kamu bisa jujur pada diri sendiri. Ini sulit, tapi aku masih di sini. Aku masih bernafas. Dan itu artinya, aku belum selesai. Lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang yang diam-diam berjuang, tapi tetap menyapa orang lain dengan ramah. Itu bukan kepura-puraan, itu keteguhan hati. Dan keteguhan itu bisa kamu latih. Bukan dengan menolak rasa sakit, tapi dengan menerimanya tanpa membiarkannya mengubah siapa kamu. Karena hidup yang penuh kesulitan bukan berarti hidup yang gagal. Bisa jadi, itulah jalan menuju sesuatu yang lebih kuat dalam dirimu. Versi kamu yang lebih dalam, lebih jernih, dan lebih bijak. Dan kalaupun hari ini kamu merasa kehilangan semuanya, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu tidak punya apa-apa. Masih ada satu hal yang selalu bisa kamu genggam. Pilihan untuk tidak menyerah. Itu bukan kata-kata indah. Itu realita. Karena ketika kamu memilih untuk bertahan, satu langkah saja, kamu sudah menang atas rasa takutmu. Kamu tidak harus tahu akhir dari cerita ini. Tapi kamu bisa memutuskan bagaimana kamu menulis halaman hari ini. Apakah akan penuh dengan penyesalan atau pelajaran? Kesulitan akan datang. Tapi seperti dalam stoikisme, yang membuatmu kuat bukan karena kamu tidak pernah jatuh. Tapi karena setiap kali jatuh, kamu tidak lupa untuk bangkit dengan cara yang lebih dalam, lebih sadar, lebih damai. Dan siapa tahu, mungkin itulah pintu yang sebenarnya menuju segala sesuatu yang kamu inginkan. Datang bukan dalam bentuk hadiah, tapi dalam bentuk kamu yang baru. Poin kelima, tetapkan niat yang baik. Kamu pernah merasa niat baikmu malah jadi bumerang? Saat kamu mencoba membantu, justru dicurigai. Saat kamu menawarkan kebaikan, malah dianggap punya maksud tersembunyi. Di dunia yang semakin penuh kepalsuan dan kepentingan, menjaga niat baik terasa seperti berjalan tanpa pelindung di tengah hujan batu. Tapi di titik itu, kamu sebenarnya sedang diuji. Bukan soal niatmu bisa diterima atau tidak, tapi apakah kamu tetap memilih meniatkan yang baik, meski tanpa ada jaminan akan dimengerti. Dan dalam stoikisme, yang penting bukan bagaimana orang membalas,
Tapi bagaimana kamu memilih untuk bertindak dengan kesadaran penuh akan nilai-nilai yang kamu pegang? Niat itu bukan sekadar keinginan yang terlintas di kepala. Niat adalah arah. Ia seperti kompas yang tidak selalu terlihat, tapi menentukan kemana langkahmu berjalan. Tanpa niat yang baik, kamu mudah terombang-ambing, menyesuaikan diri demi diterima, atau berubah haluan demi dianggap benar. Tapi dengan niat yang jelas dan kuat, kamu punya pegangan, bahkan ketika dunia di sekitarmu mulai goyah. Lalu pertanyaannya, bagaimana kamu tahu bahwa niatmu benar-benar baik? Apakah kamu menolong karena kamu ingin menolong? Atau karena kamu ingin terlihat sebagai penolong? Apakah kamu bicara dengan jujur karena memang kamu peduli? Atau hanya ingin dianggap jujur? Itu pertanyaan yang tidak selalu bisa dijawab cepat. Tapi kamu bisa memulainya dari satu titik. Apakah kamu tetap melakukan kebaikan meski tidak ada yang melihat? Apakah kamu tetap berjalan meski tidak ada yang bertepuk tangan? Karena sejatinya, niat yang baik tidak butuh panggung. Ia hidup di balik layar, dalam keputusan-keputusan kecil yang seringkali tidak dikenang siapapun, kecuali kamu sendiri. Dan itu cukup. Itu sangat cukup. Kadang kamu akan merasa lelah. Kamu sudah berusaha jujur, tapi disalahartikan. Kamu sudah berbuat baik, tapi dibalas dingin. Kamu sudah mencoba menolong, tapi justru dituduh macam-macam. Dan di saat seperti itu, kamu akan tergoda untuk bertanya, untuk apa semua ini? Tapi justru di situ letak kekuatanmu. Saat kamu tetap menetapkan niat yang baik, bukan karena dunia membalas dengan manis, tapi karena kamu tahu. Jika kamu biarkan hatimu pahit, kamu kehilangan arah. Kamu bisa saja jadi seperti mereka yang kamu keluhkan, sarkastik, apatis, curiga pada segala sesuatu. Tapi kamu memilih tidak. Kamu memilih tetap waras, tetap jernih, tetap percaya pada kebaikan. Menetapkan niat baik bukan berarti kamu harus jadi naif. Justru, kamu belajar untuk lebih bijak. Kamu tahu kapan harus menolong, kapan harus mundur. Kamu tahu siapa yang tulus, siapa yang cuma pura-pura. Tapi itu tidak membuatmu berhenti. Karena kamu tahu, bukan mereka yang menentukan siapa kamu, tapi niatmu sendiri. Dan kamu bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Pagi hari, sebelum semuanya dimulai, tarik napas dan tanyakan pada dirimu, aku ingin jadi manusia seperti apa hari ini? Apakah kamu ingin jadi seseorang yang menyebar tenang, atau seseorang yang menyulut api? Apakah kamu ingin menginspirasi, atau malah menularkan kepahitan? Kita semua pernah gagal. Pernah niat baiknya berubah jadi niat marah. Pernah ingin bantu, tapi yang keluar justru luka. Itu manusiawi. Tapi kita bisa kembali. Kita bisa menyetel ulang. Karena niat bukan sesuatu yang statis. Ia bisa dilatih, diperbaiki, diarahkan ulang. Jangan tunggu sampai semuanya sempurna untuk menetapkan niat yang baik. Justru dalam kekacauan, niat baik bisa jadi satu-satunya hal yang menjaga kewarasan kita. Dan yang paling penting, kamu tidak butuh pengakuan untuk membuatnya bermakna. Kadang niatmu takkan dimengerti hari ini, mungkin esok, mungkin tidak pernah, tapi bukan itu ukurannya. Ukurnya adalah apakah kamu tidur malam ini dengan hati yang tenang. Apakah kamu bangun besok dengan arah yang jelas. Apakah kamu bisa berkata, apapun yang terjadi hari ini, aku sudah memilih untuk berniat baik. Dan itu cukup. Karena seperti yang sudah kita sepakati dari awal, segala sesuatu yang kamu inginkan akan datang kepadamu. Bukan hanya karena kamu menginginkannya, tapi karena kamu menciptakan ruang di dalam dirimu untuk layak menerimanya. Dan niat yang baik adalah pintu pertamanya. Poin ke-6, jadikan filosofi ini sebagai kebiasaan. Pernah nggak kamu membaca satu kutipan yang mengubah caramu melihat hidup? Lalu kamu catat, kamu simpan.
Tapi seminggu kemudian kamu lupa. Bukan karena tidak berarti, tapi karena tidak dibiasakan. Itulah masalah kita. Kita menyukai pencerahan sesaat, tapi jarang menjadikannya jalan hidup. Padahal, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, niat baik tanpa kebiasaan hanyalah cita-cita. Dan filosofi, sekuat apapun isinya, akan tetap jadi pajangan di kepala jika tidak dihidupkan lewat tindakan harian. Sama seperti tubuh perlu olahraga, jiwa juga butuh latihan. Bukan satu kali, tapi setiap hari. Kamu mungkin berpikir, apa gunanya mengulang-ulang hal yang sama setiap hari? Hidup kan sudah sibuk. Tapi justru di tengah kesibukan, kamu butuh sesuatu yang menjaga, agar kamu tidak terseret terlalu jauh dari diri sendiri. Filsafat bukan soal berpikir berat. Ia bisa hadir dalam bentuk paling ringan, menyapa dengan niat baik, mendengarkan tanpa menghakimi, atau sekadar diam ketika tahu ucapanmu tidak akan memperbaiki apapun. Tapi memang, tidak mudah menjadikan filosofi hidup sebagai kebiasaan. Kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Diminta terus produktif, disuguhkan distraksi setiap detik. Maka diam, merenung, atau hanya bertanya pada diri sendiri, kenapa aku melakukan ini? Jadi terdengar asing. Bahkan tidak praktis. Tapi justru disitulah letak kekuatan filosofi. Ia melawan arus. Ia tidak buru-buru. Ia tidak reaktif. Ia menanamkan jarak antara dorongan dan tindakan. Dan dari jarak itulah, kamu bisa memilih dengan lebih sadar. Kamu tidak cuma hidup, kamu memaknai. Pertanyaannya, sudah berapa lama kamu hidup seperti mesin? Bangun, bekerja, memenuhi ekspektasi, lalu mengulang semua itu tanpa sempat bertanya. Ini semua buat siapa? Kalau kamu ingin menjadikan filosofi ini sebagai kebiasaan, kamu tidak perlu mengubah seluruh hidupmu hari ini. Mulailah dari yang paling kecil, satu kalimat refleksi sebelum tidur, satu momen kesadaran sebelum bertindak. Atau cukup bertanya, apakah yang akan kulakukan ini membuatku lebih baik sebagai manusia? Konsistensi kecil, jika dilakukan terus-menerus, jauh lebih kuat daripada inspirasi besar yang cuma datang sesekali. Kamu tidak butuh momen luar biasa untuk berubah. Yang kamu butuhkan adalah kejujuran. Apakah kamu benar-benar ingin hidupmu punya arah? Atau kamu masih nyaman ikut arus? Dan jika kamu ragu, tanyakan ini pada dirimu. Ketika dunia di sekelilingmu mulai goyah, kemana kamu akan berpijak? Filosofi bukan sekadar teori hidup. Ia bisa jadi pondasi saat kamu tidak tahu harus percaya pada apa. Ketika dunia terlalu ribut, kamu bisa memilih diam, bukan sebagai bentuk lemah, tapi sebagai kekuatan untuk mendengar suara terdalammu sendiri. Bayangkan jika setiap keputusan yang kamu ambil hari ini akan membentuk siapa kamu 5 tahun ke depan. Bukan karena keputusan itu besar, tapi karena kamu mengulangnya setiap hari. Kebiasaan membentuk karakter, dan karakter membentuk nasib. Maka, kalau kamu ingin hidupmu berubah, jangan mulai dari keinginan besar. Mulailah dari rutinitas batin. Jangan tunggu sampai kamu tersesat untuk mencari arah. Bangun arah itu dari sekarang, dari satu pertanyaan kecil setiap hari. Apakah aku hidup seperti orang yang tahu apa yang dia yakini? Kita terlalu sering mencari jawaban besar, padahal yang kita butuhkan mungkin hanya duduk sebentar, menulis apa yang kamu pikirkan, bertanya, kenapa aku marah tadi? Atau apa yang sebenarnya aku cari dari semua ini? Dan jika kamu jatuh dalam perjalanan membiasakan diri dengan filosofi ini, tidak apa-apa. Setiap orang jatuh. Tapi tidak semua orang memutuskan untuk bangkit dan mencoba lagi. Yang penting bukan kamu sudah seberapa sempurna menjalaninya. Tapi apakah kamu terus memilih untuk kembali ke jalur itu? Setiap kali kamu menyimpang. Karena pada akhirnya, filosofi ini bukan tentang menjadi orang yang selalu tenang, sabar, atau bijaksana. Tapi tentang menjadi seseorang yang
Meskipun sering gagal, tidak berhenti belajar untuk jadi lebih baik. Dan kalau kamu bisa melatih itu setiap hari, meski hanya sedikit, maka percaya atau tidak, segala sesuatu yang kamu inginkan akan datang kepadamu. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berubah, menjadi pribadi yang lebih layak menerimanya. Poin ketujuh, hidup selaras dengan alam. Coba kamu tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Di balik setiap helaan napas itu, ada udara yang kamu ambil dari pohon, dari angin, dari bumi yang tak pernah kau lihat langsung. Tapi dia ada, menghidupimu diam-diam. Kita terlalu sering lupa bahwa kita adalah bagian dari alam, bukan entitas terpisah yang berdiri di atasnya. Kita bukan penguasa yang mengatur ritmenya, tapi bagian kecil dari simfoni besar yang sedang berjalan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, filosofi tidak berhenti di pikiran. Ia perlu dijalani. Dan satu cara paling jujur untuk menjalankannya adalah dengan kembali terhubung, bukan dengan ambisi atau perlawanan, tapi dengan alam. Tapi bagaimana caranya? Hidupmu mungkin sudah penuh dengan aspal, beton, dan layar. Apakah masih mungkin menjalani prinsip hidup selaras dengan alam di tengah kota yang sibuk, panas, dan bising? Jawabannya, ya, tapi tidak dengan cara yang romantis. Bukan dengan pindah ke hutan atau meninggalkan pekerjaan, tapi dengan membangun kesadaran bahwa kamu tidak pernah benar-benar terpisah. Bahwa tubuhmu pun adalah bagian dari alam itu sendiri. Keringatmu, emosimu, bahkan kelelahanmu, semuanya adalah bentuk komunikasi dari tubuh yang ingin kembali pulang ke ritme aslinya. Mungkin kamu merasa lelah terus, penuh tekanan, sering cemas tanpa alasan jelas. Bisa jadi, itu adalah jeritan dari sisi dalam dirimu yang sudah terlalu lama dijauhkan dari keheningan, dari tanah, dari angin sore, dari suara jangkrik yang dulu mungkin menemani masa kecilmu. Kita hidup dalam zaman yang terus bergerak, tapi sayangnya, tidak selalu ke arah yang benar. Kita kehilangan rasa hormat pada hal-hal sederhana. Kita mulai mengukur segalanya dengan kecepatan, hasil, dan jumlah. Padahal, hidup yang selaras bukan tentang mempercepat, tapi tentang mendengar dan mengikuti. Ada alasan mengapa berjalan kaki di bawah pohon bisa menenangkan pikiran. Ada alasan mengapa suara ombak bisa membuatmu ingin menangis diam-diam. Itu bukan sugesti, itu adalah panggilan. Sebagian dari dirimu tahu bahwa kamu berasal dari tempat yang damai dan kamu ingin kembali ke sana. Dan ya, mungkin kamu tak bisa ke hutan, tapi kamu bisa menanam sesuatu. Kamu bisa membuka jendela dan membiarkan cahaya masuk. Kamu bisa berjalan tanpa tergesa, menyadari setiap langkahmu sebagai bentuk penghormatan kepada tanah yang menanggung beratmu. Hidup selaras dengan alam tidak berarti hidup tanpa kenyamanan, tapi hidup dengan kesadaran bahwa setiap kenyamanan ada harganya dan kamu memilih untuk membayar dengan bijak, dengan tidak membuang-buang, dengan tidak serakah, dengan tidak menganggap dirimu pusat segalanya. Kalau kamu merasa kosong akhir-akhir ini, mungkin bukan karena kurang pencapaian. Mungkin kamu hanya terlalu jauh dari tempat yang sebenarnya kamu butuhkan. Dan tempat itu bukan destinasi tapi cara hidup. Cobalah diam sejenak. Bayangkan kalau alam bisa bicara, apa yang akan ia katakan tentang cara hidupmu selama ini? Mungkin dia akan berkata, "Aku sudah memberimu segalanya." Tapi kamu terus mencari keluar, padahal jawabannya sudah ada di dalam. Dan mungkin saat itu, kamu akan mulai mengerti bahwa kedamaian bukan sesuatu yang kamu dapat dari luar, tapi sesuatu yang kamu izinkan tumbuh ketika kamu mulai hidup sesuai dengan kodratmu. Karena pada akhirnya, segala sesuatu yang kamu inginkan akan datang kepadamu saat kamu berhenti melawan dan mulai hidup dalam harmoni dengan alam yang telah lebih dulu memberimu segalanya, tanpa pernah meminta apa-apa. Poin ke-8. Perkuat dan sebarkan.
Kamu pernah nggak tiba-tiba dengar seseorang bilang satu kalimat yang sederhana, tapi entah kenapa langsung mengubah cara kamu memandang hidup? Bukan dari orang terkenal, bukan dari tokoh besar, tapi mungkin dari orang biasa, sopir ojek, teman lama, atau bahkan komentar anonim di internet. Tapi kalimat itu nyangkut, mengendap, dan pelan-pelan menggerakkan. Itulah kekuatan menyebarkan sesuatu yang bermakna. Kadang, kamu nggak butuh panggung. Cukup keberanian untuk tidak diam saat kamu tahu ada hal baik yang bisa kamu bagi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, hidup selaras bukan berarti hidup pasif, tapi hidup yang aktif menjalankan kebaikan dalam bentuk paling jujur dan sederhana. Dan setelah kamu menjalaninya, kamu punya satu tugas lagi, memperkuat dan menyebarkannya. Tapi bagaimana caranya menyebarkan filosofi hidup tanpa terkesan menggurui, tanpa terdengar sok tahu, tanpa membuat orang lain merasa sedang dihakimi? Jawabannya, lewat tindakan. Kamu tidak perlu memberi ceramah panjang untuk menunjukkan bahwa kamu menghargai hidup. Kamu cukup bersikap sabar saat orang lain sedang marah. Kamu cukup hadir saat orang terdekatmu sedang diam dan butuh ditemani. Kamu cukup menjadi teladan dalam diam. Karena saat kamu hidup sesuai prinsip yang kamu yakini, orang lain akan merasakannya, tanpa perlu dijelaskan. Tapi aku tahu, menyebarkan sesuatu yang kamu anggap penting tidak selalu mudah. Apalagi di lingkungan yang belum tentu siap. Kadang kamu takut dinilai, takut dicemooh, bahkan takut dicap sok suci. Tapi coba kamu pikir, kalau kamu punya secercah cahaya di tanganmu, lalu kamu tahu di luar sana banyak orang sedang gelap, akankah kamu menyimpannya sendiri? Hanya karena takut dilihat? Kebaikan itu seperti api unggun. Kalau kamu jaga nyalanya, ia akan menghangatkan sekelilingmu. Tapi kalau kamu padamkan karena takut asapnya mengganggu, dunia akan terus dingin. Jadi, mulailah dari lingkaran terkecilmu. Mungkin dari keluarga, dari teman nongkrong, atau bahkan dari caramu bersikap di media sosial. Kamu tidak sedang berdakwah. Kamu hanya sedang menunjukkan bahwa hidup bisa dijalani dengan tenang, dengan sadar, dengan penuh rasa cukup, tanpa harus kehilangan arah. Dan kadang, yang kamu bagikan bukan harus sesuatu yang besar. Cukup cerita kamu saat gagal tapi tetap bangkit. Atau kebiasaan kecil yang kamu pertahankan meski orang lain tidak tahu. Atau kalimat yang kamu ucapkan untuk menguatkan seseorang yang hampir menyerah. Dalam dunia yang makin bising dan cepat, menyebarkan ketenangan bisa jadi bentuk perlawanan paling berani. Kamu tidak perlu memaksakan siapapun, tapi kamu bisa jadi jangkar. Tempat orang lain berpegang saat semuanya terasa hanyut. Kamu tidak sedang mencari pengikut. Kamu sedang memperkuat makna yang telah kamu temukan, lalu membagikannya kepada siapapun yang siap menerimanya. Dan jika suatu hari, hanya satu orang yang terinspirasi dari hidupmu, bukan dari kata-katamu, tapi dari caramu menjalaninya, itu sudah cukup. Karena dari satu orang, bisa tumbuh 1000 niat baik lainnya. Ingat, segala sesuatu yang kamu inginkan akan datang kepadamu. Tapi mungkin, sebelum itu datang, kamu diminta untuk memberi lebih dulu, memberi cahaya, memberi makna, memberi alasan bagi orang lain untuk percaya bahwa hidup masih layak dijalani, dan itu semua dimulai dari kamu. Poin ke-9, teruslah melangkah. Kadang kamu merasa seperti sedang berjalan di lorong panjang tanpa cahaya, bukan karena kamu tidak berusaha, tapi karena semua upaya terasa tidak membuahkan apa-apa. Kamu bangun pagi, melakukan yang terbaik, menahan kecewa, mencoba lagi. Lalu malam datang dengan rasa hampa yang sama, seolah-olah kamu sedang melangkah di tempat. Tapi coba dengar ini, bukan hasil yang menentukan keberhasilanmu, tapi arah. Bukan seberapa besar lompatan yang kamu ambil, tapi seberapa tekun kamu bertahan saat tidak ada yang melihat.
Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya tentang menyebarkan makna, apapun yang kamu pilih untuk hidupmu, kamu tetap harus melangkah. Karena hidup bukan tentang tiba di tempat tertentu, tapi tentang siapa yang kamu bentuk saat kamu terus berjalan ke depan. Kalau hari ini kamu hanya bisa bergerak satu langkah kecil, tidak apa-apa. Satu langkah ke depan tetap lebih baik dari berdiri diam dalam keraguan. Langkah kecil itu mungkin bukan perubahan besar, tapi bisa jadi titik awal dari sesuatu yang tak kamu duga. Bahkan bisa jadi menyelamatkan hidupmu. Pernahkah kamu berhenti dan bertanya, "Aku ini sebenarnya sedang jalan kemana?" Kalau iya, itu bagus, karena orang yang masih bertanya berarti belum menyerah. Di dalam hidup, kamu akan sering merasa kehilangan arah. Dan itu bukan tanda bahwa kamu lemah, tapi tanda bahwa kamu manusia. Kadang yang kamu butuhkan bukan petunjuk besar, tapi keyakinan kecil bahwa kamu boleh tetap bergerak. Meskipun ragu, meskipun lelah, meskipun hasilnya belum terlihat. Bayangkan kamu berjalan sendirian di tengah hening malam. Tak ada siapa-siapa, tak ada cahaya. Tapi kamu tahu, diam bukan pilihan. Karena setiap langkahmu, meski terseok, itu adalah bentuk keberanian. Dan keberanian bukan soal berani tampil hebat, tapi berani hadir untuk hidupmu sendiri. Banyak orang tampak kuat, tapi sebenarnya sedang nyaris runtuh. Banyak juga yang diam-diam menangis, tapi tetap memilih untuk bangun esok pagi dan menjalani hidup lagi. Kamu mungkin salah satunya. Dan itu adalah kekuatan. Kalau kamu harus bertanya, kenapa aku harus terus jalan kalau tak ada yang berubah? Maka kamu juga harus bertanya, apa yang akan terjadi kalau aku berhenti sekarang? Kadang kita tidak sadar bahwa langkah-langkah kecil kita telah membawa kita jauh. Jauh dari rasa putus asa dulu. Jauh dari diri yang dulu nyaris menyerah. Kamu sudah melangkah sejauh ini. Jangan abaikan itu. Dan kalau kamu masih merasa bingung, tidak apa-apa. Kebingungan adalah bagian dari perjalanan. Tapi jangan jadikan kebingungan sebagai alasan untuk menyerah. Jadikan ia alasan untuk mencari lebih dalam. Menggali kembali kenapa kamu mulai. Setiap orang punya suara di dalam kepalanya. Suara yang melemahkan, mempertanyakan, meragukan. Tapi kamu juga punya suara lain, yang pelan, tapi jujur. Suara itu bilang, ayo 1 hari lagi, 1 langkah lagi, 1 usaha lagi. Dengarkan yang itu. Dan kalau kamu merasa tidak kuat, ingat ini, kamu tidak harus kuat setiap saat. Tapi kamu bisa jujur, kamu bisa istirahat, kamu bisa menata ulang langkahmu. Tapi setelah itu, bangkit lagi. Segala sesuatu yang kamu inginkan akan datang kepadamu, tapi tidak dalam bentuk yang langsung kamu mengerti. Kadang ia datang dalam bentuk proses, dalam bentuk luka yang menyembuhkan, dalam bentuk langkah kecil yang kamu ambil hari ini, yang nanti akan kamu syukuri di masa depan. Jadi teruslah melangkah. Bukan karena kamu tahu ujungnya di mana, tapi karena kamu percaya, kamu sedang menuju ke arah yang lebih baik. Selangkah demi selangkah, hari demi hari. Versi dirimu yang kamu cari sedang menunggumu di depan sana. Kesimpulan, mungkin ini bukan tentang menemukan jawaban, tapi tentang kamu yang sudah bersedia bertanya. Tentang kamu yang sudah duduk diam sejenak di tengah hidup yang berisik, lalu memilih untuk mendengarkan bukan hanya suara dari luar, tapi juga suara dari dalam dirimu sendiri. Kalau kamu sampai di sini, di akhir video ini, itu berarti kamu bukan cuma ingin tahu, tapi kamu ingin tumbuh. Dan mungkin kamu belum punya semua yang kamu inginkan. Tapi coba lihat baik-baik. Bisa jadi kamu sedang pelan-pelan menjadi orang yang mampu menerimanya. Karena seperti yang kita bicarakan sejak awal, segala sesuatu yang kamu inginkan akan datang kepadamu. Tapi tidak selalu dengan bentuk yang kamu harapkan. Kadang datang dalam bentuk ujian, dalam bentuk penundaan, atau dalam bentuk kehilangan. Tapi di balik semua itu,
Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dibentuk di dalam dirimu. Ketahanan, kejernihan, keberanian. Mungkin sekarang kamu belum melihatnya, tapi kamu bisa merasakannya. Setiap rasa syukur yang kamu latih, setiap kesulitan yang kamu hadapi dengan lapang dada, setiap niat baik yang kamu jaga di tengah kekacauan, semua itu bukan hal kecil. Itu fondasi, itu arah. Dan arah itu akan menentukan siapa kamu nanti, bukan hanya apa yang kamu capai. Jadi kalau kamu sempat ragu, apakah semua ini ada gunanya? Jawabannya, iya. Karena kamu sudah memilih untuk berjalan dengan sadar. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hidupmu bernilai. Kadang, kita terlalu sibuk mengejar akhir yang indah, sampai lupa bahwa keindahan itu juga bisa ditemukan di tengah proses. Dalam secangkir kopi yang kamu minum pagi ini, dalam pesan pendek yang kamu kirim ke orang terdekat, dalam keikhlasanmu untuk mencoba lagi, meski kamu tahu bisa gagal lagi. Kesimpulan bukan berarti semuanya selesai, tapi tanda bahwa kamu siap memulai lagi dengan cara yang lebih bijak. Mungkin hidup tak selalu memberi kamu petunjuk jelas, tapi kamu punya satu kompas yang bisa kamu andalkan. Nilai-nilai yang kamu pilih untuk kamu hidupi. Dan stoikisme membantu kamu mengingatnya. Bahwa kamu hanya bisa mengendalikan dirimu sendiri. Bahwa apapun yang terjadi di luar sana, kamu masih bisa memilih untuk tetap tenang dan tetap manusiawi. Kalau kamu sempat merasa isi video ini seperti sedang bicara langsung ke kamu, itu karena kita semua pernah merasa bingung, pernah merasa lelah, pernah merasa kehilangan arah. Tapi ada sesuatu yang tetap, sesuatu yang tak bisa diambil dunia darimu, yaitu pilihanmu untuk tetap menjadi baik, meski dunia tidak selalu baik padamu. Dan kalau kamu bisa membawa satu hal saja dari semua yang sudah kamu dengar tadi, bawalah ini. Jangan tunggu dunia jadi tenang untuk merasa damai. Karena damai itu bukan tempat, tapi cara kamu menjalani hidup. Terima kasih telah meluangkan waktu, membuka hati, dan membiarkan isi dari video ini menjadi bagian kecil dari perjalananmu. Aku tahu kamu bisa memilih untuk menonton apapun, tapi kamu memilih ini. Dan itu berarti banyak. Kalau kamu merasa ini punya nilai untukmu, jangan lupa berlangganan. Dan terakhir, untuk kamu yang sedang dalam perjalanan panjang, yang belum tahu ujungnya di mana, yang masih belajar berdamai dengan luka, atau sedang mencoba percaya lagi, ketahuilah satu hal. Kamu tidak sendiri. Dan selama kamu melangkah dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang jernih, dan dengan jiwa yang tidak menyerah, segala sesuatu yang kamu inginkan akan datang kepadamu. Dengan caranya sendiri, dengan waktunya sendiri. Tapi pasti akan datang.